Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi statistika yang sudah pernah kita pelajari di video kemarin. Kali ini kita akan belajar membuat tabel distribusi frekuensi dan histogram. Baiklah, kita mulai dari langkah-langkah menyusun tabel distribusi frekuensi. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, menentukan jangkauan. Nah, jangkauan ini simbolnya J. J ini X maksimum dikurangi X minimum. Jadi data maksimum dikurangi data minimum. Yang B, menentukan banyaknya kelas interval atau K dengan cara, nah ini pakai aturan Starkes ya. K sama dengan 1 ditambah 3,3 kali log N, di mana N adalah banyaknya data. Selanjutnya menentukan panjang kelas interval atau P. P bisa dicari dari J per K, jadi jangkauan per interval. Selanjutnya menentukan kelas interval dalam bentuk A sampai B. Histogram. Histogram merupakan diagram yang berupa bangun persegi panjang dengan lebar sama yang saling berimpit untuk menyajikan suatu daftar distribusi frekuensi. Baiklah, biar lebih paham bagaimana cara menyusun tabel distribusi frekuensi dan histogram, perhatikan contoh berikut ini. Buatlah tabel distribusi frekuensi dan histogram dari data berikut ini. Data berikut tentang ukuran tinggi pohon mangga dalam sentimeter. Hasil pengukuran dari sekelompok siswa kelas 12C yang sedang mengadakan penelitian. Berikut datanya. Nah, ini datanya. Kita akan membuat distribusi frekuensi dan histogram. Caranya, kita ingat datanya seperti ini. Kita cari X maksimum, jadi data tertinggi dari sini. Nah, data tertinggi ketemu 92. Kemudian data terendah X minimum, kita cari 38. Nah, jumlah data ada 40. Kemudian kita cari jangkauan, yaitu X maksimum dikurangi X minimum. X maksimumnya 92, minimumnya 38. Jadi jangkauannya 54. Nah, sekarang kita cari banyaknya kelas atau K sama dengan 1 plus 3,3 kali log N. Kita masukkan nilainya 1 ditambah 3,3, lognya N-nya 40 ya, jadi log 40. Maka sama dengan 1 ditambah 3,3 kali, nah log 40 ini nilainya 1,6021. Bisa dilihat di tabel logaritma atau menggunakan kalkulator. Tapi biasanya untuk soal ini sudah diketahui nilai lognya. Sama dengan 1 ditambah 5,29, hasilnya 6,29, kita bulatkan ke atas jadi 7. Kemudian panjang kelas atau P, rumusnya J per K ya, berarti 54 dibagi 7, sama dengan 7,7, kita bulatkan lagi ke atas jadi 8. Selanjutnya interval kelas. Nah, untuk menentukan interval kelas, kita lihat panjang kelas. Panjang kelas ini kan 8. Data terendahnya tadi 38, maka dari 38 selang interval 8 berarti sampai 45. Kemudian dari 45 kita mulai lagi dari 46. 46, kemudian selisih 8 berarti sampai 53. Habis 53 berarti kita mulai dari 54 sampai 61. Dengan rentang 8 ya. Kemudian mulai dari 62 sampai 69, 70 sampai 77, 78 sampai 85, 86 sampai 93. Nah,
Di sini di data ini kan tertinggi 92 ya. Tapi di sini kita tulis 93 karena rentangnya kan 8. Berarti dari 86 sampai 93. Nah, jadi rentangnya setiap kelas ini sama. Nah, sekarang kita buat tabelnya. Tabelnya bentuknya seperti ini, ada nilai, nilai tengah, frekuensi. Nah, kita ingat datanya seperti ini tadi. Nah, tadi kelas intervalnya mulai dari 38 sampai 45. Nah, dari 38 sampai 45 ini nilai tengahnya berapa? Jadi 38 sampai 45 kan intervalnya 8. Jadi nilai tengahnya ada di 41,5. Ada di tengah-tengah. Atau kalau mau mencari ya 38 ditambah 45 dibagi 2. Maka ketemunya 41,5. Nah, jumlahnya berapa ini? Data antara 38 sampai 45. Kita cari di sini. 38 berarti 1 ini 1, kemudian 2, sini 40 ya tadi ya, 40 berarti 2, masih antara 38 sampai 45. Kemudian ini di data ini ada enggak? Tidak ada. Di data ini juga tidak ada. Yang ini enggak ada. Berarti frekuensinya 2. Kemudian kelas 46 sampai 53. Berarti nilai tengahnya 49,5. Frekuensinya kita cari datanya di data pertama. Ada apa tidak data antara 46 sampai 53? Ada 1. Di data kedua ada 1 lagi, berarti 2. Kemudian di data ketiga ada 1, 2, berarti 4 ya, tadi 4. Kemudian 5, 6, 7, 8. Ada 8 data. Nah, ini cara mencarinya seperti ini. Kita lanjut ke nilai 54 sampai 61, nilai tengahnya 57,5, kemudian frekuensinya nanti kita cari, ketemunya 8. Kemudian nilai dari 62 sampai 69, nilai tengahnya 65,5, frekuensinya 7. Kemudian 70 sampai 77, nilai tengahnya 73,5, frekuensinya 5. Kemudian 78 sampai 85, nilai tengahnya 81,5, frekuensinya 7. Sekarang untuk nilai 86 sampai 93, nilai tengahnya 89,5, frekuensinya ada 3. Nah, ini kalau kita jumlah nilainya 40. Nah, dari tabel ini terlihat bahwa kelasnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Nah, ini banyak kelas, ada 7. Jadi hasil ini harus sama dengan tabelnya. Jadi kalau kelasnya hasilnya 7 ya kamu buat kelasnya 7. Kemudian panjang kelas ini intervalnya juga kalau 8 ya harus dibuat ini rentangnya 8. Sekarang kita cari batas bawah kelas. Nah, batas bawahnya yang ini 38, 46, 54, 62, 70, 78, 86. Kemudian batas atas kelas, berarti yang ini 45, 53, 61, 69, 77, 85, 93. Kemudian nilai tengah. Nah, nilai tengah ini yang tadi yang ini. Terus tepi atas kelas, berarti batas atas ditambah 0,5. Berarti 45 ditambah 0,5. Jadi 45,5. Kemudian 53,5, 61,5, 69,5, 77,5, 85,5, dan 93,5. Kemudian tepi bawah kelas, berarti batas bawah dikurangi 0,5. Hasilnya
38 dikurangi 0,5 ya, jadi 37,5, yang ini 45,5, 53,5, 61,5, 69,5, 77,5, dan 86, jadi 85,5. Nah, sekarang kita buat histogram. Nah, kita ingat tadi datanya bentuknya seperti ini tabelnya. Kita buat histogram seperti ini. Ini adalah batas bawah kelas sampai batas atasnya tadi 93,5. Kemudian di sini frekuensinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk kelas yang pertama 38 sampai 45. Batas bawahnya kan ini 37,5. Kemudian batas atasnya 45,5. Frekuensinya ada 2. Maka kita gambar seperti ini, kita hubungkan. Nah, di sini. Kemudian kelas yang kedua antara 46 sampai 53. Berarti batas bawahnya 45,5, batas atasnya 53,5. Frekuensinya 8. Nanti kita buat seperti ini. Nah, seperti ini kelas kedua, kemudian kelas ketiganya 54 sampai 61, berarti batas bawahnya 53,5, batas atasnya 61,5. Jumlahnya 8. Kita buat seperti ini. Kelas berikutnya 62 sampai 69, batas bawahnya berarti 61,5, batas atas 69,5. Frekuensinya 7. Nah, seperti ini. Kemudian kelas 70 sampai 77 berarti batas bawahnya 69,5 sampai 77,5, batas atasnya. Frekuensinya ada 5. Berarti kita hubungkan di sini dengan 5. Kemudian kelas 78 sampai 85 berarti kelas bawahnya 77,5, kelas atasnya 85,5. Hasilnya ada 7 frekuensinya. Nah, seperti ini. Kemudian kelas yang terakhir 86 sampai 93 berarti batas bawah 85,5, batas atas 93,5, frekuensinya 3. Kita buat seperti ini. Nah, ini namanya histogram. Ya, jadi ini namanya histogram. Kemudian kita akan mencari titik tengahnya. Nah, seperti ini diberi titik tengah. Kemudian antara titik tengah kita hubungkan dengan garis. Garis ini disebut poligon frekuensi. Jadi garis yang menghubungkan titik tengah ini disebut poligon frekuensi. Nah, setelah kalian belajar tentang membuat tabel distribusi frekuensi dan histogram, silahkan kerjakan latihan soal berikut ini. Demikian pembahasan kita untuk materi distribusi frekuensi dan histogram. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian, silahkan di-like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.